wa ila musannifadil kitab wa mukatibiladil kitab wa masyaihim wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyaihina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pembukaan daripada kitab Faraid kemarin atau pembagian harta waris, ahli waris yang laki-laki kemarin ada 10. Andaikan kok diringkas. Kalau kok dilebarkan nanti ada 15. 10 kemarin yang ahli waris laki-laki, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak laki-lakinya anak laki-laki, wa in safala walaupun ke bawahnya lagi, yang seterusnya itu bapak, bapaknya mayit, wal jadu dan juga kakek yang dari bapak, wa in ala walaupun ke atas, wal akhu dan juga saudara laki-lakinya si mayit, wa banil akhi dan juga anak laki-lakinya saudara laki-laki. Wa in taroho walaupun ke samping, ke kiri kanan, maksudnya anak-anaknya itu yang laki-laki. Wal amu dan juga paman. Paman ini berarti kata-katanya pakai ain, berarti saudaranya dari bapak. Kalau apa namanya kho, pakai kho, berarti saudara dari ibu. Nah, itu pakai khol atau kholah namanya. Wa benul ami dan anak laki-lakinya paman kemarin, walaupun ke kiri ke kanan, anaknya itu lagi maksudnya. Wa zauju dan suami, wal maulal mutiki dan siapa kemarin? Orang yang memerdekakan. Ahli waris perempuan kemarin ada 7. Kalau dilebarkan ada 10. Yang pertama kemarin anak perempuan, dan anak perempuannya anak laki-laki dan ibu, terus nenek, terus saudara perempuan, terus istri, terus orang yang memerdekakan, perempuan yang memerdekakan dia ketika menjadi budak, sekarang nggak ada lagi ya. Terus kemarin ada 6 orang atau 5 lah ya, 5 yang tidak terhalang oleh siapapun hak warisnya. Siapapun yang meninggal dia itu mendapat. Nah, ya. Yang pertama yaitu suami atau istri. Jadi kalau istri meninggal, ya suaminya harus dapat warisan. Kalau istrinya meninggal, suami wajib dapat warisan. Kalau suaminya meninggal, istrinya wajib dapat warisan. Nah, gitu. Nanti seberapa Pak? Nanti besok ya. Terus yang tidak terhalang siapapun lagi, yaitu bapak atau ibunya si mayit. Bapak dan ibunya si mayit. Itu asal meninggal wajib dapat warisan. Nah, itu begitu. Terus anak laki-laki yang anaknya nian maksudnya, ya kan? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi 5 orang itu kemarin, atau 6 ya, suami atau istri, bapak atau ibunya si mayit, anak laki-lakinya atau anak perempuannya, tidak terhalang siapapun masalah mendapat warisan. Nah, kecuali itu anak zina karena bukan nasabnya ya, atau beda agama, atau murtad dan lain sebagainya, besok bakalnya ya. Terus gini, waman dan orang-orang layu rosu yang tidak akan mendapat warisan bihalin dengan keadaannya, itu sabatun ada 7. Jadi walaupun dia ahli warisnya, tetapi dia itu kedudukannya sebagai 7 orang ini, maka dia tidak berhak mendapat warisan. Yang pertama yaitu al-abdu, hamba saya, sekarang nggak ada ya. Wal amatu dan juga perempuan yang hamba saya. Walau abaro, walaupun diibaratkan birokiki dengan budak. Lakana, maka ada apa kata-kata al-abdu itu aula lebih utama. Wis budak gitu ya, atau hamba saya. Wal mudabaru dan juga mudabar. Mudabar itu bagaimana sih? Mudabar itu adalah hamba saya atau budak yang dijanjikan oleh tuannya, kalau aku mati nanti kamu merdeka. Nah, itu namanya mudabar. Wa umu waladin dan juga umu walad.
Umumalat yang bagaimana lagi Pak? Ini juga hamba saya sama baik. Ya. Umumalat tuh begini. Ini tapi di Arab dulu ya, atau hukum dulu. Sekarang nggak ada lagi. Nanti disama-samakan pula. Nah, ya kan, dikias-kiaskan pula dengan pembantu. Bukan begitu, nggak sama antara pembantu dengan hamba saya atau budak. Contoh umumalat tuh begini. Pak Rozak punya hamba saya perempuan. Ya, punya hamba saya perempuan. Lah ternyata Pak Rozak gituin. Nah, kan tidak haram itu kalau dalam hukum fikihnya. Kalau dulu tapi sekarang jangan, nggak ada ya. Ini cerita maksudnya. Yang disebut umumalat itu bagaimana? Lah ternyata hamil digituin Pak Rozak karena saking gencarnya ya kan. Hamil, punya anak laki-laki. Lah induknya atau ibunya tadi itu tidak mendapatkan hak waris karena seorang hamba sahaya, walaupun statusnya kan seperti istri, wong digituin terus, nah kan gitu, tapi tidak gitu loh ya, gitu, tidak mendapatkan hak waris karena statusnya umuwalat. Contoh, sudah contoh terus sekarang nggak ada loh ya, itu nyontohkan maksudnya disebut umuwalat loh ya. Yang terus seterusnya itu wal mukatabu dan juga hamba saya atau budak yang mukatab. Budak yang mukatab itu bagaimana sih? Gua mau contoh ini masih Pak Rozak. Hamba saya atau budaknya Mas Gendon umpama kan? Nah, ini bebas nah laki-laki nah perempuan sama ini. Yang disebut mukatab itu, umpama Mas Gendon itu hamba saya atau budaknya Pak Rozak. Dulu Pak Rozak beli Mas Gendon itu umpama 500.000. Saking murahnya manusia kan. Mahal kambing umpama kan itu. Umpama. Nah, karena entah macam mana ada orang memberikan zakat untuk Mas Gendon kan termasuk itu. Ya kan? Termasuk yaitu asnafus samania, yaitu arrokik atau hamba saya yang atau budak yang ingin merdeka. Ternyata ketika mendapat zakat dapat bagian dari Kutoboyo Mas Gendon amplop 100.000. Lah 100.000 tadi itu ngomong ke Pak Rozak ini untuk bayar diri saya ya. Kan 500 dulu belinya. Sekarang besok saya nak dijual berapa? Lebih murah kalau lebih tua. Umpama kan 400 wae. Oke, ini saya bayar 400. Berarti sudah 25%, tapi dicatat. Berarti Mas Gendon masih hutang untuk membebaskan dirinya 75%, yaitu 300.000. Lah, orang yang seperti itu disebut budak atau hamba saya yang mukatab. Itu mudabar tadi sudah ya. Lain nggak boleh, mana ada apa namanya itu hamba saya itu utang-utangan ya kan, karena marah bosnya itu. Wong hamba saya atau budak tuh kerja ndak diupai ya. Itu tadi wong digituin wae ndak punya hak kan gitu. Itu namanya hamba saya atau budak. Saya tegaskan sekali lagi, sekarang tidak ada. Pakai disamakan dengan pembantunya pula ya kan, nggak sama, beda. Pembantu tetap orang merdeka. Bukan budak yang maksudnya Pak Janis itu, yang diajak mojo di sawitan mau ketika ada urukan, bukan yang begitu. Budak mas hamba saya betul ini, bukan budak yang macam atau maksudnya Pak Janis loh ya. Wa malladhi, dan adapun orang ba'dahu yang sebagian dari dirinya itu harron, itu hurun merdeka, idza mata, ketika mati siapa orang tadi, an mali malikihi, dari harta tuannya, bibadihi, dengan sebagian dirinya itu al-hurru merdeka, warosa, maka memberikan waris siapa ahli warisnya kepada budak yang sudah sebagian dirinya merdeka tadi. Siapa qoribuhu, kerabatnya daripada hamba saya al-hurru yang merdeka, wa zawjatuhu, dan juga istrinya, wa mu'takun, dan juga orang yang memerdekakan ba'dihi kepada sebagian dirinya. Jadi pokok setiap hamba saya intinya apapun statusnya itu tidak mendapatkan hak waris walaupun itu anaknya, maksudnya begitu, ataupun istrinya, ataupun sedulurnya, lagi maksudnya gitu. Yang seterusnya yang tidak mendapatkan hak waris walaupun itu ahli warisnya, wal qatilu, dan orang yang membunuh, la yarisu, tidak mempunyai hak waris siapa qatil, pembunuh tadi, miman, dari orang-orang qatalahu, yang membunuh siapa orang tadi kepada terbunuh. Sawaungkana, sama juga ada siapa pembunuh itu qatalahu, membunuh kepada orang yang dibunuh, mabdemuman, dengan
apa itu namanya, ditanggung, amla ataupun tidak. Maksudnya begini, ada bapak, seorang bapak kok dibunuh sama anak kandungnya, maka anak kandungnya itu tidak mempunyai hak waris. Nah, maksudnya begitu ya. Atau sebaliknya, anaknya dibunuh, maka dari harta anaknya yang dibunuh tadi, bapaknya yang membunuh tadi tidak mempunyai hak waris. Itu begitu. Wal murtadu yang seterusnya, walaupun dia anaknya atau suaminya atau istrinya atau saudaranya tadi, tapi dia murtad, keluar dari Islam, maka juga tidak mempunyai hak waris. Nah, Pak Rozak punya istri atau punya anak laki-laki, lah ternyata murtad. Nah, Pak Rozak kaya umpama kan, maka anaknya yang murtad keluar dari Islam tadi tidak mendapatkan hak waris. Itu dalam tata cara Islam. Tapi kalau di Indonesia jangan tanya kalau tidak dikasih, ya kan, bahaya. Diobrak-abrik itu satu desa itu, ya kan. Oh, Pak Adat yang mutusin, mana Pak Adatnya? Oh, bahaya pokoknya. Kalau di Indonesia dikasih lah ya gitu. Wa misluhu dan sepadannya daripada orang murtad saat zindiku, yaitu kafir zindik. Kafir zindik yang bagaimana sih Pak? Kafir zindik itu contoh begini ya. Dia katanya Islam, tapi sholat tidak mau, zakat nggak mau, apa-apa nggak mau. Nah, sholatnya bagaimana Pak? Yang penting eling. Nah, mau begitu. Jadi dia mengingkari syariat. Nah, tidak mau mengerjakan syariat perkara karena ingkar. Maka yang seperti itu namanya zindik. Nah, dia masih Islam, tapi hukumnya zindik kalau seperti itu. Nah, itu begitu. Nah, kafir zindik itu yang bagaimana sih? Bahwa adapun yang disebut zindik itu orang yakhfa, yang menyamarkan atau samar apa al-kufru, kekufurannya, wayat haru, dan nampak apa al-islamu, Islamnya kayak KTP-nya Islam, hidupnya di orang Islam, kegiatannya kayaknya kadang-kadang ikut, nah, tapi ternyata dia ibaratnya malas untuk mengerjakan agama Islam. Itu namanya kafir zindik atau zindik namanya ya, di bawah murtad. Nah, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Itu tapi kalau di hukum Islam ya kan, kalau di sini ya dikasih lah, umumnya dikasih ya. Caranya bagaimana terserah orang ke sini, caranya bagaimana. Kalau pakai hukum Islam ya hukum Islam betulan, kalau enggak ya enggak betulan. Nah, gitu. Apa boleh Pak enggak pakai hukum Islam macam di Indonesia itu dibagi rata? Ya silakan, kemarin namanya musolahah. Tapi itu tadi, yang usul harus yang bagiannya paling banyak. Jangan yang bagiannya sedikit, usul pengen musolahah, dibagi rata, itu tidak boleh sebenarnya. Ya cuman kalau di negara kita umumnya begitu, harus diturut wae, kakek daripada ribut, perkara dunia wae, dibawa mati juga tidak, ya kan itu. Fala yaurisu, maka ahli millata ini dan juga ahli dua agama. Ahli dua agama. Dia ya Nasrani, ya Yahudi, ya Islam, ya Yahudi umpama kan. Fala yarisu, maka tidak mewarisi siapa ahli millatain muslimin kepada orang Islam. Fala yarisu, maka tidak mewarisi siapa muslimun orang muslim min kafirin dari orang kafir, wala aksu, dan juga tidak sebaliknya. Tadi kan murtad. Sekarang kalau bapaknya yang kafir, terus anaknya Islam, maka anaknya tadi juga tidak mempunyai hak waris. Wa yarisul kafiru, dan mewariskan siapa orang kafir al kafiru kepada orang kafir. Wa ini talafat, walaupun berbeda-beda apa milatuhuma, agamanya mereka daripada berdua. Bapaknya Konghucu, ya kan? Anaknya Protestan umpama. Seperti itu kalau dalam syariat Islam tetap sama-sama dapat warisan karena sama-sama kafir. Nah, itu begitu. Kayak Yahudiun, contohnya seperti Yahudi, wa Nasroniun, dan juga Nasrani. Walayarisu, dan juga tidak mendapatkan hak waris siapa al-harbiyu, kafir harbi, ming dimi, dari kafir dimi, wa aksu, dan juga sebaliknya. Dan juga gini, umpama ya kan, ada orang hidupnya di Indonesia ini, ya kan, terus orang yang hidupnya di Indonesia kaya ini kan kafir dimi namanya, jadi tanggungan pemerintah. Lah ternyata anaknya hidup di luar negeri,
yang negara tersebut berperang dengan negara kita Indonesia. Nah, maka anaknya itu tadi yang ikut perang memerangi negara kita, sedangkan bapaknya di tempat kita lindungi, maka anak yang seperti itu tidak mendapatkan hak waris. Ataupun sebaliknya, dia mati, bapaknya yang di sini juga tidak mendapatkan hak waris. Nah, maksudnya begitu. Wal murtadu, dan adapun orang murtad, la yurisu, tidak mewarisi minal murtadi, dari orang murtad. Nah, jadi terus begini, bapak sama anak. Nah, anaknya tadi kan murtad, kan sudah jelas tadi, bapaknya muslim masih mau Islam, maka anaknya tadi kan tidak punya hak waris andaikan bapaknya mati. Lah terus ini bapaknya murtad juga, anaknya murtad, terus bapaknya murtad, maka itu dalam hukum Islam, anaknya yang tidak dapat hak waris dari bapaknya nggak dapat hak waris dari anaknya kalau sama-sama murtad dari Islam tadi. Nah, itu begitu ya. Walami muslimin, dan juga tidak berhak mendapatkan hak waris min muslimin, dari orang Islam. Wala min kafirin, dan juga tidak berhak mendapatkan warisan dari orang-orang yang kafir. Orang murtad tadi sudah tidak mendapatkan hak waris dari orang Islam, juga tidak mendapatkan hak waris dari orang kafir. Bapaknya Konghucu umpama ya kan, terus anaknya itu asalnya Islam, terus dia itu murtad keluar dari Islam, maka yang seperti itu tadi sama-sama tidak mendapatkan hak waris. Bapaknya yang Konghucu kok mati, tapi anaknya tadi yang asalnya Islam kok murtad, maka itu juga tidak mendapatkan hak waris. Nah, itu begitu. Wa aqrabul asobati wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin. Paling dekat-dekatnya yang mendapatkan asobah.